Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa hati seseorang itu bisa sakit, sakitnya bisa semakin parah, dan ia tidak sadar dengan sakitnya hati. Bahkan hatinya bisa mati. Orang yang mati hatinya, kata Imam Ghazali, tanpa disadari oleh pemiliknya. Pertanda hati itu sakit, maka atau telah mati, ia tak lagi dapat merasakan sakitnya penderitaan ketika ia berbuat dosa. Hati orang yang hidup kalau buat dosa itu tersiksa, menderita, gelisah, Pak. Orang tahu obat dari maksiat itu adalah kembali kepada taat. Tapi memakan obat taat, solat, puasa, zakat, melakukan amal-amal kebaikan, bagi mereka itu sulit, pahit sekali, seperti makan obat. Hati yang sehat selalu mengutamakan makanan yang bermanfaat daripada racun yang mematikan. Kalau air yang bersih satu gelas masuk satu tetes air kencing, tak mau kita minum, Pak. Itulah ibaratnya dosa. Pahala sebanyak-banyak itu dicampur dia dengan perbuatan dosa dan subhat. Kita tak mau. Kalau benda yang zahir kita tak mau, kenapa mesti hati kita kotori? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Orang yang tidak menjaga lisannya, dia tak dianggap memahami agama. Tidaklah lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuh, takkan lurus hatinya hatta yastaqimu lisanu, sampai lisannya pula lurus. Bulan lalu kita sudah menjelaskan tentang macam-macam hati. Malam hari ini masuk kita lanjutan indikasi sakitnya hati. Indikasi sehat dan sakitnya hati. Dan seperti apa pula penyebab sakitnya hati. Bukan sakit hati yang aduh sakit hatiku kan itu, Pak. Kata orang kan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ya Pak. Kalau menurut saya dua-duanya tak boleh. Sakit gigi tak boleh, sakit hati lebih parah. Apalagi sakit hatinya tu sum'ah, hasad, dengki, iri. Nauzubillah min zalik. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa hati seseorang itu bisa sakit, sakitnya bisa semakin parah, dan ia tidak sadar dengan sakitnya hati. Bahkan hatinya bisa mati. Fi qulubihim maradun, kata Allah, pada hati mereka ada penyakit, bahkan hatinya bisa mati. Padahal jasadnya masih hidup. Kalau bahasa orang tua-tua, hati mati itu tak punya perasaan, tak punya pertimbangan, tak peduli, sekehendak nafsu katanya. Tapi kita selalu nyebut sekehendak hati. Betul, Pak? Mana ada sekehendak hati? Kalam sekehendak hati itu khilaf. Hati itu baik gitu. Sebenarnya sekehendak dirimu lah. Itulah disebut dengan nafsu. Na'udzubillah. Orang yang mati hatinya, kata Imam Ghazali, tanpa disadari oleh pemiliknya. Pertanda hati itu sakit, maka atau telah mati, ia tak lagi dapat merasakan sakitnya penderitaan ketika ia berbuat dosa. Jadi ketika hatinya sudah mulai sakit, mulai kemudian sampai hatinya tu mati, Pak. Buat dosa tu tak peduli. Bohong tak peduli, rasanya tak ada. Biasa ajalah gitu. Bermaksiat sampai dia melakukan dosa terbesar, yaitu syirik, lalu ia keluar dari keimanan menjadi kafir. Nauzubillah. Maka kafir itu maknanya diambil dari kata kafir kan. Orang yang tertutup, tercover terhadap Allah, tak tahu baik dan buruk, tak tahu hak dan batil, tak tahu halal dan haram, tak tahu mana yang perintah, mana yang dilarang. Apa kata Imam Ibn Rajab? Ia tak lagi dapat merasakan sakitnya ketika berbuat maksiat. Tidak ada pertimbangan pada hatinya betapa menderitanya berada dalam kebodohan tentang kebenaran, serta memiliki pemahaman yang sesat
terhadap jalan hidup, yaitu akidah. Sebab hati yang hidup pasti merasa tersiksa bila ia berbuat maksiat, bila ia telah melakukan dosa. Hati orang yang hidup kalau buat dosa itu tersiksa, menderita, gelisah, Pak. Contoh Bapak Ibu inilah. Ini hati yang hidup. Coba solat maghrib itu 6.31. Solat maghrib Bapak jam 7. Menjelang jam 7 itu apa rasanya? Santai aja. Itu bilang sakit hati. Santai aja lah. Masih ada waktu. Bagi orang yang hidup hatinya, lalai sebentar saja dari solat itu gelisah. Sahabat radhiyallahu anhum juma'in, bahkan ketika masbuk solat saja, dia korbankan apa yang dia miliki gara-gara tertinggal solat 1 rakaat. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, gara-gara lama di dalam kebun, kemudian dia keluar dari kebun, didapatkan orang telah solat 1 rakaat, gara-gara menjaga kebun, menengok kebun, tertinggal solat 1 rakaat. Maka akhirnya semua kebunnya diwakafkan. Bisa enggak kayak kita kayak gitu, Pak? Ini hati yang hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata Imam Ibn Rajab? Sebab hati yang hidup pasti merasa tersiksa kalau ia berbuat dosa, tersiksa ketika ia bermaksiat. Dia merasakan betul-betul melarat hatinya. Begitu pula jika ia bodoh tentang kebenaran, maka ia tak mengetahui apa-apa, tak ada rasa. Terkadang seorang yang memiliki hati yang sakit dapat merasakan sakitnya, terasa dia, namun ia tak peduli, gitu. Kemudian ia tak tahan mengecap pahitnya obat penawar dari maksiat itu. Dan ia pun lebih memilih menderita penyakit itu untuk selama-lamanya. Makna kata kiasan Imam Ibn Rajab Hambali di sini, orang tahu obat dari maksiat itu adalah kembali kepada taat. Tapi memakan obat taat, solat, puasa, zakat, melakukan amal-amal kebaikan, bagi mereka itu sulit, pahit sekali, seperti makan obat. Honde mah pahitnya kada, Pak. Pada di sebalik kepahitan itu ada kenikmatan. Ya, Bu. Betul tak tuh, Pak? Di sebalik kepahitan itu ada kenikmatan. Apa nikmatnya? Nanti dia akan rasakan semuanya jadi tenang, jadi ringan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata beliau? Di antara tanda sakitnya hati adalah keengganan mengkonsumsi makanan taat yang memberi manfaat. Namun ia justru cenderung kepada yang mendatangkan mudarat, terus saja bermaksiat. Ia tak mau memakan obat-obat ketaatan dan berguna untuk cenderung, dan dia terus saja melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya bagi hatinya. Hati yang sehat selalu mengutamakan makanan yang bermanfaat daripada racun yang mematikan. Bu, ini air. Anggaplah air ini semuanya adalah pahala. Ini air ini pahala nih, Pak. Tamsilannya. Tiba-tiba 1 tetes air kencing masuk ke dalam nih. Air kencing itu dosa. Kira-kira Bapak masih mau enggak minum air yang satu? Nah ini kan airnya 1 gelas. Saya minum dulu sebelum kena kencing. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau air yang bersih 1 gelas masuk 1 tetes air kencing, tak mau kita minum, Pak. Itulah ibaratnya dosa. Pahala sebanyak-banyak itu dicampur dia dengan perbuatan dosa dan disubhat. Kita tak mau kalau benda yang zahir kita tak mau. Kenapa mesti hati kita kotori? Ini dia kata Imam Ibn Rajab Hambali. Hati yang selalu mengusahakan kebaikan, kebersihan, dia tak akan mencampur dengan kemaksiatan. Disitulah letaknya iman. Obat terbaik dari hati itu adalah 3. Yang pertama, taat kepada Tuhannya atas iman itu dengan cara solat, zikir dan Al-Quran. Ini kata Imam Ibn Rajab Hambali. Adapun tanda sehatnya hati adalah kepergiannya dari dunia menuju akhirat. Apa-apa yang dia kerjakan orientasinya adalah kehidupan untuk kehidupan akhirat yang bermanfaat. Kita bahas kemarin kan pagi, bahwa apa bedanya dunia dan akhirat? Dunia ini kita gunakan untuk persiapan kehidupan akhirat. Atau orang bilang ini dunia, ini akhirat. Dunia itu yang melalaikan kita dari Allah. Kalau kita berbuat pekerjaan-pekerjaan untuk mengurusi makan, minum, tinggal di dunia ini, tapi untuk mentaati Allah Ta'ala, maka itu adalah akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehadiran dunia ini ibarat orang asing yang mengambil kebutuhannya, kata Imam Ibn Rajab, lalu kembali ke negeri yang kekal.
Seperti mana kepada Abdullah bin Umar Rasulullah SAW berpesan. Apa kata Nabi? Ya Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun a'abiru sabil. Dunia ini hendaknya kamu berlaku seperti orang asing aja, tempat transit aja, dan seperti orang yang nak lewat aja kan. Dunia ini hendaknya kamu berlaku seperti orang asing atau orang yang mau lewat saja. Jadi kalau orang mau lewat tuh kira-kira terlalu peduli nak Pak? Apakah dia tempat transitnya tuh sibuk di sini? Padahal ada satu tempat yang akan dia tuju. Di antara tanda sehatnya hati selalu mengingat yang memiliki kehidupannya, sehingga ia terus berjalan di atas jalannya, tunduk dan patuh kepadanya, mencintai kepada apa yang dia cintai, meninggalkan apa yang dia larang. Itulah tanda-tanda sehatnya hati. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan Imam Al-Ghazali menyebutkan penyebab besar musibah bagi hati adalah syahwat. Dia berubah niat dan iradat hingga itikadnya tidak lagi menuju Allah. Kena syahwat, kena nafsunya, daya dorong melampau-lampau kata orang kita kan. Sehingga dia lupa kepada niat, kepada iradat dan iktikad. Padahal niat sebab ia beramal hanya untuk Allah, dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Iradah yang dia inginkan adalah pahala yang menjadi bekal yang dibawa untuk bertemu dengan Allah. Iktikad dari setiap beramal dia lakukan adalah perjumpaan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh. Jangan sekutukan Allah dari setiap perbuatan kecuali hanya untuk Dia saja yang ahad, la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa penyebab sakitnya hati? Kata Imam Ibn Rajab Hambali ada 4. Kalau kita sebut sebab penyakitnya hati, yang paling utama dimasukkan racun ke dalam hati. Kalau sudah masuk racun, maka rusaklah hati. Lama-lama hati tak hidup lagi. Ibaratkan tadi kalau air kencing bukanlah racun, sedangkan air kencing yang tak racun aja tak mau kita makan Pak, minum lagi. Bagaimana kalau betul-betul racun? Baygon Pak. Baygon itu racun kan? Ini air segelas, kita ambil baygon setetes, mau Pak mau minum lagi? Mau Pak? Inilah ibarat hati, kalau kena satu baygon rusak dia sikit, rusak lagi, tambah banyak baygonnya, tambah rusak Pak. Begitu matinya hati. Apa yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Hambali? Kemarin kita dah baca syairnya. Ketahuilah setiap maksiat adalah racun bagi hati. Jadi setiap maksiat adalah racun bagi hati. Ia penyebab sakit dan hancurnya, memalingkan iradah dari taat kepada Allah, menambah parah sakitnya hati. Abdullah bin Ibn Mubarak dalam kalamnya, dalam syairnya ia berkata, Ra'aitu zunuba tumitul qulub wa qad yurisud zulla idmanuha wa tarkul junubi hayatul qulub wa khairul li nafsik isyanuha. Masya Allah, Masya Allah. Amin ya Rabb. Hadza Zamzam wa tamar min Makkah wal Madinah. Syukran jazakumullah khair. Ini kayaknya dari Pak M. Danis baru pulang nih, insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata beliau? Ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Kulihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurisu zulla idmanuha. Membiasakannya mengibatkan jadi kehinaan. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulub. Orang yang meninggalkan dosa hatinya jadi hidup. Wa khairul linafsik isyanuha. Selalulah menjauhi, karena itulah yang terbaik untuk diri kita. Maka barang siapa menginginkan keselamatan dan kehidupan bagi hatinya, hendaklah ia memperhatikan apa yang disukai oleh Allah yang untuk membersihkan hatinya. Maka apa kata beliau? Ada 4 racun hati. Yang pertama, ini dia. Apa yang pertama? Kata Imam Ibn Rajab, yang pertama kasirul kalam, banyak mengecek. Ini racun hati yang pertama Pak. Banyak bercerita, banyak bercakap. Bukan bercerita dunia, bukan bercerita agama. Kalau bercerita agama, hiduplah hatinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimul qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu." Wah. Tidaklah lurus hati seorang hamba
Ya kan? Keimanan la yastaqimu imanan, tidaklah lurus iman abdin hatta yastaqimu qalbuh. Tidaklah lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuh, takkan lurus hatinya hatta yastaqimu lisanu, sampai lisannya pula lurus. Kata Nabi, salamatul insan hifdzul lisan. Manusia yang selamat itu adalah manusia yang mampu menjaga lisan. Rasulullah SAW menjadikan lurusnya hati sebagai isyarat lurusnya iman, dan menjadi lurusnya lisan sebagai isyarat bagi lurusnya hati. Apa kata Abdullah bin Umar dalam hadis yang marfu? Apa ia berkata? La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Saya ulangi Pak. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qulub. Wa inna abdan nasi minallahul qalbul alqasi. Janganlah kalian banyak bicara selain dari bicara tentang kebesaran Allah, selain bicara tentang ayat-ayat Allah, selain bicara tentang berzikir dan selawat pada Rasulullah. Sesungguhnya siapa-siapa yang banyak bicara selain dari zikir kepada Allah, hatinya akan menjadi keras. Kerasnya bukan seperti batu, Bu. Keras hatinya seperti batu, bukan. Kalau bahasa kita keras kepala itu masuk keras hati dia, Pak. Jadi sombong. Dan manusia yang paling jauh dari Allah adalah pemilik hati yang keras. Hati yang keras ini sulit menerima kebenaran, walaupun nampaknya baik. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib, Pak. Abu Thalib. Tahu Abu Thalib, Pak? Namanya Abu Talib bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya bagus tuh, Pak. Abu Thalib, bapak yang suka belajar. Bapak pembelajar, tapi tak belajar-belajar ya, Pak. Akhirnya mati dalam kekerasan hati, tak mau bersyahadah mengakui kebenaran Islam. Padahal hatinya sebenarnya ngaku, tapi tak diikrarkannya karena kerasnya hati. Hatinya sebenarnya tahu, tapi tak mau diikrarkan karena kerasnya hati. Tak sempat dia mengucapkan zikir, walau hanya sempat. Kalau sempatlah dia bilang la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Itulah harga hati, Pak. Terbukanya hati dari kegelapan kepada cahaya, minaz zulumati ilan nur, cahaya itu adalah Allah. Maka kita siram hati kita dengan kalimat-kalimat zikir. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Rajab Hambali, banyak bicara dunia, banyak bicara sia-sia, akhirnya hatinya menjadi mati, menjadi lemah, menjadi sakit, bahkan menjadi mati. Apa kata beliau? Man kathura kalamuhu kasrat saktuhu, wa man kasurat saktuhu kasrat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu kanitun naru aula bihi. Barang siapa yang banyak bercakap, barang siapa banyak mengecek, banyak pula kelirunya. Kalau bahasa sekarang, banyak cakap, banyak salah. Sikit cakap, sikit salah. Tak ada cakap, tak ada salah. Kan gitu istilah kan. Ada pula istilah tak mantap di kampus. Banyak belajar, banyak lupa. Sikit belajar, sikit lupa. Kalau gitu tak usahlah belajar supaya tak lupa-lupa. Tak tahu apa yang nak dijawab. Itu namanya bodoh. Beda, Pak. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, man kasura kalamu kasura saktuhu. Siapa yang banyak bicara, banyak kelirunya. Waman kasura saktuhu kasurat zunubuh. Kalau udah banyak kelirunya, banyak dosanya. Dan waman kasurat zunubuh kanatin naru aula bihi. Barang siapa dosanya banyak, maka neraka yang pantas baginya. Maksudnya ini, banyak keliru bicara dunia, akhirnya banyak cerita yang tak masuk, yang tak harusnya yang tak patut untuk dibicarakan. Contoh lah, Pak, ya. Kadang-kadang kita ngobrol kan, Pak, apa cerita ini? Cerita kita ini cerita dunia nih. Si Anu tuh mulailah. Si Anu tuh gini, ada mulai cerita aib orang lah, cerita. Dan paling enak cerita aib orang tua. Menceritakan aib orang tua enak. Seperti dikasih bumbu ayam goreng, dikasih garam, dikasih bumbu-bumbu yang lain. Nampaknya enak. Karena di situ nafsu. Tak puas-puas, Pak. Wah, ada lagi mau cerita. Tapi kalau cerita tentang Allah Ta'ala, cerita lain lah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tandanya mati hati, tanda sakitnya hati, kalau dibicarakan Allah, dia risau.
Tapi kalau bicarakan tentang dunia, dia santai aja. Menjadi kesenangan bagi mereka. Na'udzubillah. Apa kata Abu Hurairah? Wah, ini dia. Aksaru ma yudkhilun nas. Ada khas aksaru ma yudkhilun nasan nar al-jawafan. Al-ajwafan. Al-famu al-farju. Apa artinya? Yang paling banyak nanti manusia masuk neraka adalah sebab oleh lubang. 3 lubang. 2 lubang. Pertama lubang mulut. Lubang al-jawfan. Lubang mulut. 2 lubang. Pertama lubang mulut. Yang kedua lubang kemaluan. Ini mulut yang paling utama, Pak. Dan mulut pula lah yang paling banyak menyebabkan datangnya pahala. Kan dua dia. Kalau dia banyak buat dosa, banyak pula buat pahala. Kalau kalimat sia-sia maka rugilah dia. Kalau kalimat yang dosa maka celakalah dia. Kalau kalimat yang bermanfaat pahala, tentu bahagialah dia. Apa kalimat yang paling disenangi? Ya, zikir. Maka Allah katakan pada surah Al-A'la, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka. Maka sungguh beruntung orang yang bersihkannya. Pakai apa? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Banyak berzikir kepada Rabbnya dan dia mendirikan solat. Kenapa zikir dulu daripada solat? Ada sebuah pertanyaan. Kenapa zikir dulu untuk membersihkan hati daripada solat? Kata Imam Al-Ghazali, Pak, solat itu zikir. Tapi zikir itu belum tentu solat lah gitu. Solat itu zikir. Aqimis solat zikri. Tegakkanlah solat untuk berzikir, kata Allah. Tapi orang berzikir ini belum tentu solat. Kenapa begitu? Orang berzikir itu belum tentu bisa solat. Kenapa begitu? Karena kalau dia orang solat itu mesti ada syarat rukunnya. Terutama dia bersih dari segala hadas, baik besar atau kecil. Ini orang solat kan bersih, dia dalam keadaan tidak berhadas besar dan tidak berhadas kecil. Dia dalam keadaan suci. Kalau orang berzikir, orang dalam keadaan berhadas besar, berhadas kecil, bisa berzikir. Maka zikir ini sangat tinggi nilainya bagi seluruh kita. Baik dalam berhadas atau tak berhadas, dalam keadaan suci ataupun tak suci, baik dalam keadaan tak berpakaian atau berpakaian, baik dalam keadaan gelap ataupun terang, dia menjadi amalan untuk membersihkan jiwa. Karena jiwa kita, dosa-dosa kita pun tak mengenal keadaan. Nak kita dalam keadaan suci ataupun bersih, kadang kita berdosa juga. Dalam keadaan kita berhadas, kita bisa berdosa. Dalam keadaan kita sedang bertoharoh pun bisa berdosa, Pak. Kita sedang ambil uduk nih, dalam keadaan suci. Bisa nak kita berdosa, Pak? Bisa kita ceritakan orang, batal tak uduk kita? Kalau kita buat maksiat dalam keadaan beruduk, buat maksiatnya menceritakan orang misalnya, menceritakan aib orang, udah tuh bercarut, marah-marah, kira-kira uduknya batal tak? Enggak kan? Gitu. Jadi dosa itu pun, berbuat dosa itu tak mengenal hadas besar hadas kecil. Maka pembersih dari itu semua, ya zikir. Dia tak mengenal hadas besar hadas kecil juga. Maka dua itu, mengotori hati kita tak lihat keadaan dengan lisan kita, maka membersihkan hati kita pun tak melihat keadaan dengan lisan kita. Itulah dia dengan zikir. Maka kata Allah Ta'ala, zikir itu adalah sesuatu yang kekal di sisi Allah. Disebut dengan al-baqiyatus sholih. Allah berfirman pada surah Al-Kahf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairu indallah. Harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan dunia yang kekal lagi baik, soleh dan kekal, itulah yang terbaik di sisi Allah. Apa yang soleh kekal itu? Ada 4 kalimat yang paling utama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kata ulama sebenarnya bukan 4 aja, jadi 7. 4 kalimat miliknya Allah, 2 kalimat miliknya kita, 1 kalimat sebagai penghormatan dan pujian sebab sempurnanya kebaikan. Itulah dia 7 tuh. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Astaghfirullah. Bisa 10.000 sehari, Bu? Bisa, Pak? Detik itu jumlahnya 86.400 satu hari. Jumlah detik. Karena 1 jam itu 1 menit 60 detik. Kita 24 jam. 1 jam 3.600 detik. 24 jam kali-kali sekian 84.600 detik. Kalau 84.600 detik bisa kita berzikir tiap detiknya. Anggaplah tidur kita tak sempat berzikir ya, potong 8 jam. Anggap sajalah potong separuhnya.
12, 8 jam aja kita hitung zikir. Anggaplah 10.000, 20.000, bisa enggak? Bisa enggak, Pak? 20.000. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan? Kalau tak bisa, semoga Allah maafkan kita, enak. Maka mohon kepada Allah sempurnakan urusan dari setiap akhir perbuatan kita seperti doa Nabi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kuliha wa ajirna min hizid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, aku mohon padamu apapun yang terakhir dari semua urusanku, sempurnakan pahalanya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk kesulitan dunia dan kesulitan azab di akhirat. Bapak Ibu mau enggak dapat pahala yang sempurna dari setiap selesai semua urusan? Pagi selesai urusan kan sore. Kemudian malam selesai urusan kan ya subuh kan Pak? Maka Nabi SAW baca doa itu Pak. Sudah jelas Nabi itu semua urusannya baik. Apapun terakhir pasti baik. Tapi tetap aja minta. Apalagi kayak kita nih yang belum tentu baik, ya kan? Bapak Ibu berani nak jamin hari ini hari Rabu selesai urusan kita dari pagi sampai sore sampai petang malam nih, berani nak jamin kita sudah dapat pahala yang sempurna? Berani enggak, Pak? Saya tak berani. Bapak berani enggak? Pemilik pahala sempurna kan Allah kan? Mintalah kepada Allah Maha Pemilik. Kalau salah Allah ganti jadi pahala tuh. Hari ini salah kita, ada yang salah, tapi kita sadar ya Allah aku salah, maka minta ampun. Kena janji Allah segala bentuk yang salah, misalnya kita ada yang salah, ada maksiat, kita tak sengaja, kita datanglah kepada Allah dalam keadaan mengaku. Mana ini sore ini? Itu diantaranya Allah sebutkan kan, wa man taba wa amana wa amila amalan solihan, wa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Orang yang bertaubat, beriman, patuh kepada Allah, dia syaratnya semuanya iman, taubat, iman, dan ia lakukan amal-amal yang baik, maka Allah ubah semua dosanya jadi pahala. Yubaddilullahu sayiatihim, Allah tukar dosanya, sayiatihim itu dosa mereka. Hasanah dijadikan pahala. Pahala itu hasanah, pahalanya mantap sekali, hasan. Sempurna pahalanya namanya ahsin. Bapak Ibu yang mulia, apa kata Allah? Wa kanallahu ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi pengampun penyayang di sini nih kata Syekh Muhammad Bakhit, Ghaffar maknanya wa kanallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha menutupi segala yang buruk. Ini buruk, misalnya ada yang buruk. Datang kita kepada Allah, karena sayangnya yang diburuk gantinya baik. Buruknya segini, karena Allah sayang sama kita, dah aku kasih yang baik aja lagi, aku tukar dia. Kalau kita menutupi buruk kawan kita, buruk saudara kita, kita tutup, tapi kadang-kadang kita buka lagi, Pak. Dulu si Anu tuh pernah salah sama saya. Kita ulang-ulang lagi. Jangankan buruk orang, kadang buruk kita pun kita ceritakan. Tahu enggak, Pak? Saya dulu waktu 10 tahun yang lalu preman besar saya ini. Untuk apa ceritakan itu? Kita udah taubat kan? Kadang-kadang kita jadi kebanggaan pula. Padahal itu kan aib kita. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Imam Ibnu Rajab Hambali menjelaskan, mari kita jaga kalam-kalam kita, pembicaraan kita. Karena Nabi juga sebutkan, tadi saya ulang lagi, salamatul insan hibzul lisan. Manusia yang selamat itu adalah yang menjaga lisannya. Apa kata Rasulullah SAW? Annar rahula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fima yazillu biha finnar ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang yang mengucap kalimat yang tak jelas, tetapi karena gara-gara ngomong gak jelas itu terjerembab dia ke neraka, bahkan lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Salah-salah ngomong tadi bisa jatuh ke neraka, akhirnya jarak jatuhnya itu seperti lebih jauh daripada timur dan barat. Kita takut silap berkata. Inna rajula yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina khariban finnar. Sesungguhnya ada seorang yang mengucapkan kalimat, ia anggap kalimat itu biasa aja, tetapi karenanya ia jatuh ke neraka sedalam perjalanan 70 tahun. Nauzubillah. Uqbah bin Amir adalah juga bertanya, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Kata Nabi, Rasulullah SAW menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wa abki ala hati'atik. Peliharalah lidahmu, hendaknya rumahmu buat merasa lapang, dan menangislah di atas kesalahan-kesalahanmu.
Tadi bentuk menangis kita itu bertaubat. Allah akan ubah sebanyak apa dosa kita, sebanyak itu pula kebaikannya. Ini doanya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Udah apa, Bu? Udah belum? Kita minta hari ini disempurnakan Pak pahalanya. Kita kan tak tahu dosa kita yang mana. Pokoknya ya Allah tukar semua dosa itu jadi pahala. Karena Allah Maha merubah. Kita tak bisa merubah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Langsung baca lagi. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran wa qalban khashian wa amalan salihan maqbulan. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa khusyuk, amal-amal yang engkau terima. Dapal, Bu? Dia yang cepat ngapal nih, Bu. Bu, dapal? Belum. Udah? Alhamdulillah belum. Apa dapal, Pak? Belum. Kita ulang takrir sekali lagi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran wa qalban khashian wa amalan salihan maqbulan. Tanya ibu lagi, ibu dah hafal, Bu? Pasti geleng juga ibu lagi. Dah. Bapak udah, Pak? Tak apa-apa lah, Pak. Tak hafal. Yang penting berdoa aja lah, Pak. Ya Allah, aku mohon dari semua urusanku, apapun urusanku, jadikan semua akhir urusan itu pahala sempurna. Itu bahasanya. Jauhkan aku dari susah sulit dunia ini. Apa sulit susah dunia ini? Berdosa, tak bisa ibadah. Dan jauhkan pula aku, ya Allah, dari segala azab akhirat. Ya Allah, izinkan lisanku untuk bicara zikir-zikir. Berikan aku kekuatan. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran. Ya Allah, aku mohon padamu lisan yang senantiasa berzikir. Ya Allah, hati yang senantiasa patuh khusyuk. Dan amal-amal yang kau terima. Asal ngomong kita zikir. Kaget kita, astagfirullah. Pak, mau mobil baru. Alhamdulillah. Gitu. Ini kadang kaget langsung keluar kebun kasang kulim sana. Keluar mulai dari mak bapak disebut dia kan. Kucing, ayam disebut dia semua. Nauzubillah. Ini kelihatan kan kadang-kadang kalau kata para masyayikh kita, mau lihat spontanitas hati orang senantiasa berzikir, coba kagetkan dia. Ketika kaget apa yang spontan keluar dari dia? Itulah yang disebut dengan akhlak, kata Imam Al-Ghazali. Seseorang yang spontanitas langsung terbuat dari pekerjaan secara kaget ya, spontanitas keluar dari perbuatannya, itu yang disebut akhlak. Kaget ya, subhanallah katanya. Itulah dia akhlak. Tapi kalau dia kaget, amaang kata, nauzubillah. Ada enggak orang kaget nyebut amaang, Pak? Ada banyak kadang. Keluarlah kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam-macam yang disebutnya. Nanti ibu sampai rumah tes bapak ya, kaget kan bapak. Dia bilang, Masya Allah adikku sayang cintaku, muah itu imannya luar biasa tuh. Ada gitu, Pak. Oh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata Nabi ini sebagai penutup bab ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi lahu illal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullah azza wa jalla. Seluruh pembicaraan Adam itu menjadi ancaman baginya. Semua pembicaraan kita akan mengancam kita kecuali dakwah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan berzikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu banyak-banyaklah duduk di majelis. Bahkan Jibril dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, Jibril ini ada iri sama kita dengan 7 perkara. Salah satu irinya tuh dia ingin duduk dalam majelis yang di dalamnya dibicarakan ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah, berselawat pada Rasulullah. Dia ingin duduk dalam majelis yang di dalamnya disebut dengan jalusul majlisul alama, duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah. Seperti Bapak Ibu inilah, insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Any question so far? Ada, Pak?
Kalau zikir Pak? Ya, itulah dia. Yang sempit cara berpikirnya kemarin tuh kan. Selesai sholat, zikir katanya bid'ah. Jadi yang tak bid'ah ngobrol kopi Pak. Alhamdulillah. Zikir itu tidak melihat keadaan. Nak lepas sholat kah? Nak lepas naik kendaraan kah? Zikir itu tak ada lepas keadaan. Kenapa? Zikir itu mutlak. Kalimatnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sedangkan zikir yang muqayyad ada. Yang mana yang muqayyad? Nah, zikir makan, zikir minum. Kemarin saya jelaskan tuh Pak. Ada 6 zikir muqayyad tuh. Udah Pak, belum ya? Bukan di sini berarti. Zikir muqayyad tuh misalnya zikir bismillahirrahmanirrahim tuh udah sebenarnya bismillahirrahmanirrahim tuh zikir mutlak. Semua perkara bisa digunakan untuk itu. Sedangkan zikir muqayyad, zikir makan, bismillah ala barakatillah. Zikir naik kendaraan, bismillah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin. Zikir suami istri, hubungan badan misalnya, bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu muqayyad. Kalau digunakan yang itu misalnya zikir makan digunakan untuk berhubungan suami istri, itu barulah bid'ah tuh Pak, tak cocok dah. Karena dia bukan penempatannya. Kalau yang mutlak tuh gunakanlah semua. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran, berguna untuk semua keadaan. Menyembelih hewan bisa, naik kendaraan bisa, untuk hubungan suami istri bisa, minum bisa, makan bisa. Kenapa dia mutlak? There is no requirement for the activities. Wah, gitu bahasa Inggrisnya. There is no requirement for activities. But this is a bismillah mutlak. Di totalitasnya bismillah itu digunakan semua keadaan. Jadi kalau kita misalnya selepas sholat zikir, zikir aja. Karena ada yang melarang zikir setelah sholat. Langsung bilang Nabi tak pernah buat. Kenapa yang tak pernah buat Nabi siapa bilang? Karena Allah yang perintahkan. Zikrullah zikran katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, pagi dan petang, siang dan malam, fil laili wan nahar, fi asbah wa amsi, pada pagi dan petang. The all our life with zikrillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Dulu saya punya kawan Pak. Dia dalilnya gini, kata dalam Al-Quran berzikir itu hanya pagi dan petang. Kan ada tuh wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbih itu hanya pagi dan petang. Dia ngisi kajian di salah satu masjid di Panam. Dia bilang siapa yang keluar dari zikir pagi dan petang, dia berzikir di selain 2 waktu ini berarti dia menyelisih ayat Quran. Kalau dia menyelisih ayat Quran berarti dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Kalau dia menyelisih sunnah Nabi berarti dia bid'ah. Kalau dia bid'ah berarti dia sesat. Sesat masuk neraka. Berarti tak boleh zikir tengah hari tu. Kayak gitu jadinya. Karena dia baru satu itu ayat tu dia tahu. Dia lupa pula wa minal laili wasabbihu lailan tawila. Pada bagian malam sujud panjang bertasbihlah kalian pada Allah. Nabi Nuh AS berdakwah 750 tahun. Lailan wan nahara, siang dan malam. Lupa dia ayat tu. Karena dia baru satu ayat belajarnya. Langsung disalahkan orang tak belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi begitu ayahanda. Jadi biar ajalah ke kawan tu Pak. Semoga Allah bukakan cara berpikirnya yang sempit menjadi lapang. Any question more? Any more question please? Kalau sini kan bahasa Inggris nih Pak. Pak Amdanis baru pulang dari Mekah. Maujud soal tafadhal. Hal anta min raja' min al-Makkah wal Mukarramah wal Madinah. Tafadhal ya Syekh. Ada pertanyaan Pak? Pas? Baik Bapak Ibu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Orang yang tidak menjaga lisannya, dia tak dianggap memahami agama. Jadi jaga lisan kita ini untuk bicara agamanya. Bencana lisan yang paling sedikit mudaratnya adalah bicara tentang sesuatu yang tak berfaedah. Bencana lisan yang sedikit mudaratnya adalah berbicara tentang sesuatu yang tak berfaedah. Maka Nabi SAW menjelaskan, min husnin islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Merupakan kebaikan seorang Islam jika ia meninggalkan sesuatu yang tak berfaedah baginya. Tak jelas dia, ini kalau salah nanti ngomong salahnya, dah tinggalkan aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beginilah cara-cara kita bagaimana kita untuk berusaha menjaga lisan kita. Di antara menghalangi orang berpaling dari Allah adalah ketika ia menganggap sibuknya dalam urusan tak berfaedah merupakan satu kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ini? Di antara yang menghalangi berpalingnya Allah dari di antara Allah berpaling dari seorang hambanya adalah ketika ia menganggap sibuknya dalam urusan yang tak berfaedah sehingga dia sibuk dan menjadi kehinaan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk aja yang tak ada manfaatnya, sibuk aja tak ada manfaatnya.
Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk menghidupkan hati dengan bicara yang banyak, tapi bicara agama, bicara ketaatan, bukan bicara yang sia-sia. Lalu apa penyakit racun hati yang berikutnya? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, banyak makan. Kata Imam Ibn Rajab Hambali, Imam Ghazali juga, banyak makan. Sikit-sikit makan. Kita sikit juga makan, tapi 2 kali. Nabi sikit makan, Pak, tapi sekali. Nabi sikit makan, kalau kita 2 kali. Sikit-sikit makan. Nah, ini. Sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan daya pikir, membuka diri, melemahkan nafsu. Maka dengan jalan apa? Berpuasa. Mama labnu Adam, mama la'ab ibnu Adam, wa iyaan syarran min batnihi bihasbi ibni Adam luqaimati yadmanutul salbahu fa in kana la mahalatal fasuluh li ta'amihi wa sulusu li sarabihi wa sulusu li nafsihi. Apa kata Nabi? Tidak ada bencana yang paling besar bagi anak Adam, yang paling buruk kecuali yang diisi ke dalam perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu kalau mau makan, dengan makan itu untuk menegakkan punggungnya untuk beribadah. Jika ia bisa, kalau tak bisa, 1/3 untuk minum, 1/3 perutnya untuk air, untuk minum, 1/3 untuk napas, 1/3 lagi untuk makan. Bagi 3 perut kita. Jangan 1 bagian aja untuk makan semua dan minum. Tak ada lagi udara. Akhirnya kekenyangan, akhirnya malas kita. Yang ketiga, berlebihan dalam bergaul. Yang keempat, banyak memandang yang bukan patut untuk dipandang. Maka mudah-mudahan kita mampu menjaga hati kita dari racun-racun hati. Banyak bicara, banyak makan, banyak salah bergaul, berlebihan dalam bergaul, tidak melihat siapa yang jadi kawan. Kemudian mandang matanya jelalatan. Mandang mata jelalatan makna itu, Bu, sembarang pandang aja. Padahal memandang ini harus pandang dengan cara yang patut. Kalau yang tak patut, tundukkan pandangan. Kalau yang patut, pandanglah baik-baik. Tapi terpandang yang menciptakan, siapa yang dipandang. Semoga Allah beri kepahaman kita. Kita lanjutkan bulan depan dengan nutrisi yang menghidupkan hati. Nah, ini